kasih saran? Karena aku capek, kakak tuh selalu ngatur hidup aku. Aku mengatur karena aku peduli sama kamu. Aku cuma ingin kamu tidak melakukan kesalahan. Tapi kakak tuh gak pernah dengerin pendapat aku. Semua harus kemauan kakak semua. Aku ini lebih tua, wajar aku menasihati kamu. Nasihati beda, ngatur beda. Aku capek. Kamu juga sering tidak menghargai aku kalau aku bicara. Karena aku tuh ngerasa kakak tuh gak pernah memahami aku. Jadi selama ini kamu menganggap aku apa? Bukan begitu. Aku tahu kakak peduli, tapi dengan caranya aku tertekan. Aku juga sedih, Din. Aku merasa semakin lama kita semakin jauh. Ya, aku juga sebenarnya sedih sih. Mungkin kita butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Kakak? Bagaimana kalau kita menemui konselor? Baiklah, bagus juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kasih Bu. Silakan duduk. Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Nama saya Dina Sari. Dan nama kalian siapa? Saya Dina, Bu. Saya Rina Bu. Baik, terima kasih karena sudah mau datang di sini. Dalam sesi ini saya tidak akan menceritakan apapun apa yang kalian ceritakan karena di sini tidak terdapat asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Baik, kita langsung saja mulai ya. Siapa yang ingin mulai bercerita terlebih dahulu? Saya Bu. Saya akhir-akhir ini susah diatur dan sering membantah ketika saya menasihati. Apa yang membuat hal itu menurut kamu? Saya merasa tidak dihargai sebagai kakak. Saya ingin yang terbaik untuk adik saya. Terima kasih. Sekarang bagaimana menurut Dina? Saya tahu kakak saya sayang sama saya, Bu. Tapi terkadang saya tuh merasa terlalu dikontrol. Jadi saya ingin didengar juga. Jadi Dina merasa kebebasannya tidak dihargai. Ya, Bu. Rina, bagaimana perasaan kamu setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh adik kamu? Saya tidak pernah berniat mengontrol. Saya cuma khawatir Bu. Jadi sebenarnya yang ada adalah rasa khawatir dan rasa kasih sayang. Dina, apakah kamu bisa melihat di balik sikap kakak kamu yang mengatur terhadap kamu terdapat rasa kasih sayang? Bisa, Bu. Saya tahu kakak sayang. Tapi kadang tuh saya juga ingin bebas untuk mengambil keputusan sendiri. Baik. Sekarang saya ingin masing-masing di antara kalian berdua menyampaikan perasaannya tanpa menyalahkan satu sama lain. Apakah kamu bisa melihat di balik sikap kakak kamu yang mengatur terhadap diri kamu terhadap kasih sayang? Bisa, Bu. Saya tahu kakak sayang. Tapi kadang juga saya ingin dipercaya untuk mengambil keputusan sendiri. Baik. Sekarang saya ingin di antara masing-masing di antara kalian berdua menyampaikan di ini. Baik. Sekarang saya ingin masing-masing kalian menyampaikan perasaannya tanpa ada yang saling menyerah. Saya merasa sedih karena saya merasa sedih ketika Dina mengabaikan nasihat saya. Saya merasa tidak dihargai. Saya juga merasa tertekan karena selama ini keputusan saya itu selalu dikritik dan tak pernah dipercaya. Baik, sekarang kalian mulai menyampaikan perasaan tanpa saling menyerah antara satu sama lain. Saya baru sadar Bu, mungkin cara saya ini terlalu keras Bu. Dan saya juga sadar karena selama ini saya sering berbicara dengan nada yang kurang sopan. Baik, apa yang kalian harapkan antara satu sama lain? Saya ingin Dina lebih menghargai saya. Saya ingin Dina lebih menghargai saya sebagai kakaknya. Dan saya juga ingin kakak mendengarkan pendapat saya terlebih dahulu sebelum memberi nasihat. Baik, menurut kalian
diwujudkan? Saya rasa bisa, Bu. Insya Allah bisa. Coba bantu kecepatannya. Saya akan berusaha mendengarkan terlebih dahulu sebelum saya memberi saran. Saya juga akan berusaha berbicara dengan menjelaskan dan tidak langsung dikatakan. Sangat bagus. Apakah ada lagi? Kalau ada masalah, saya akan bicara dengan bebas. Dan saya tidak akan memendam masalah itu terlebih lama. Bagaimana perasaan kalian setelah bercerita? Sehingga saya juga lebih merasa lebih tenang. Adakah yang ingin disampaikan sebelum sesi ini berakhir? Maaf kalau selama ini kakak terlalu mengatur. Jadi juga minta maaf ya kak, karena sering membantah dan mengikuti pesan kakak. Terima kasih sudah jujur ya. Sama-sama kak. Ya deh, kalau selama ini kakak terlalu mengatur. Ada juga minta maaf ya kak, karena sering membantah dan mengikuti pesan kakak. Terima kasih ya dek. Terima kasih juga karena selama ini tuh sebenarnya kakak peduli. Saya senang melihat kalian saling memahami. Ingatlah, hubungan antara saudara tidak selalu bebas dari konflik, tetapi komunikasi yang baik dapat membantu menyelesaikannya. Terima kasih bu. Terima kasih Bu. Ibu cantik. Sama-sama, semoga hubungan kalian lebih semakin baik ke depannya. Amin. Batak.